Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Manajemen kelas B akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Teknologi Informasi pada PT Frisian Flag Indonesia. Perkenalkan, saya Akbar Karam Ramadhani 1218800. Kemudian teman saya Saya Ilustrasi NBI 12080017. Saya Muhammad Rizal Maulana, NBI 1211803. Saya Nurul Wakia dengan NBI 12111800. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan makalah penerapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi manajemen yang ada di PT Frisian Flag Indonesia. Saya Akbar Karam Ramadhani 121880021. Kita langsung masuk ke pendahuluan latar belakang. Saat ini dunia telah dimudahkan oleh kemajuan teknologi, khususnya bidang teknologi komputer dan sistem informasi. Hal ini memberikan efek tersendiri bagi dunia bisnis. Dengan adanya teknologi tersebut, membuat dunia semakin terasa kecil dan dapat diakses melalui internet. Hal ini memudahkan setiap bisnis untuk dapat mengembangkan sayapnya secara global, membuat produknya mudah dikenal oleh seluruh masyarakat dunia. Hal ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi manusia, di mana kita dapat berkomunikasi dan saling bertukar informasi secara efektif dan efisien. Dalam persaingan lingkungan bisnis yang begitu kompetitif, perusahaan semakin menyadari manfaat potensial dari penggunaan yang dihasilkan oleh teknologi informasi yang semakin cepat. Banyak sekali manfaat yang didapat oleh perusahaan yang mengimplementasikan teknologi informasi ke dalam proses bisnisnya. Industri susu di Indonesia masih sangat terbuka lebar bagi setiap perusahaan yang bergerak dalam industri tersebut. Hal ini dikarenakan pasar susu Indonesia masih sangat terbuka lebar, mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dan juga tingkat konsumsi susu di Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Beberapa pemain industri susu di Indonesia antara lain PT Ultra Jaya Terbuka dengan merek susu Ultra, PT Frisian Flag Indonesia dengan merek susu Bendera, PT Sari Husada Terbuka dengan merek susu SGM, dan PT Java Confit Terbuka dengan dua merek yaitu Yahweh dan Greenfield. Memulai operasinya di Indonesia tahun 1971, FSI memproduksi dan memasarkan produk susu segala jenis, mulai dari susu bubuk, susu cair siap minum hingga Friesland Foods, sebelumnya Friesland Scoberco Dairy Foods, yang berkantor pusat di Belanda guna meningkatkan kompetensi serta menopang kebutuhan bisnisnya yang berkembang, khususnya di PT Frisian Flag atau PT FFI telah melakukan berbagai pembenahan di bidang Rumusan masalah dari penulisan ini yaitu A. Bagaimana penerapan SIM pada perusahaan PT Frisian Flag Indonesia. B. Bagaimana penggunaan teknologi informasi pada perusahaan PT Frisian Flag Indonesia. C. Tujuan dari penulisan ini yaitu A. Untuk mengetahui penerapan SIM pada perusahaan PT Frisian Flag Indonesia. B. Untuk mengetahui penggunaan teknologi informasi pada perusahaan PT Frisian Flag Indonesia. D. Manfaat dari penulisan ini yaitu A. Memberikan pengetahuan tentang sistem informasi manajemen teknologi informasi manajemen. B. Mengetahui pentingnya SIM dan TI yang diterapkan oleh PT Frisian Flag Indonesia untuk menjaga loyalitas para pelanggan dalam memberikan layanan yang tepat. Bab 2 pembahasan A. Sejarah dan perkembangan perusahaan. PT Frisian Flag Indonesia (FFI) adalah produsen produk nutrisi berbasis susu untuk anak-anak di Indonesia dengan merek Frisian Flag yang juga dikenal sebagai susu Bendera. Pengalaman lebih dari 25 tahun menjadikan PT Frisian Flag Indonesia pemimpin dan perusahaan terbuka di industri susu Indonesia sebagai anggota salah satu grup produsen susu terbesar di dunia, Frisian Flag Scoberco Dairy Foods. PT Frisian Flag Indonesia pada tahun 1971 mulai memproduksi susu kental manis dan selanjutnya diikuti produk lainnya. Sebelumnya, PT Frisian Flag Indonesia berperan sebagai pengimpor susu kental manis yang diproduksi di
Belanda. Semua ini dimulai pada tahun 1922 dengan merek susu Prince Flag atau yang lebih dikenal sebagai susu bendera diimpor dari kooperatif Condesfabrik Friesland di Belanda, yang kemudian berubah nama menjadi Royal Friesland Food dalam perkembangannya. Perusahaan ini mulai memproduksi susu bubuk pada tahun 1979 dan di bidang susu cair pada tahun 1991. PT FPI kemudian berubah nama menjadi PT Friesland Flag Indonesia FPI pada tahun 2002. Pada tahun 2008, perusahaan ini melakukan merger dengan perusahaan Campina dan membentuk organisasi kooperatif dengan nama Royal Friesland Campina. PT Friesland Flag Indonesia memproduksi dan memasarkan berbagai macam produk-produk susu, beberapa diantaranya susu bubuk, susu cair, siap minum, dan susu kental manis. PT Friesland Flag Indonesia berkomitmen untuk dapat menyediakan produk-produk berkualitas kepada konsumen dan mitra bisnis PT Friesland Flag Indonesia. Saat ini produk susu bendera diproduksi menggunakan bahan baku susu segar yang diperoleh dari peternak lokal seperti GKSI, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, yang merupakan kerjasama dan kebijakan yang saling menguntungkan. Untuk menjalin kemitraan tersebut, PT Friesland Flag Indonesia memberikan penyuluhan dan bantuan kepada peternak lokal untuk menjamin tersedianya susu segar yang bermutu tinggi. PT Friesland Flag Indonesia melakukan pengolahan susu menggunakan teknologi canggih yang ramah lingkungan dan dengan pengawasan yang ketat untuk menjamin standar kebersihan dan kualitas yang tinggi. Kantor PT Friesland Flag Indonesia berpusat di Jakarta dengan 7 kantor pemasaran dan perwakilan di seluruh Indonesia. PT Friesland Flag Indonesia memiliki kapasitas produksi berbeda kantor pusat pemasaran dari 1969 dan kantor cabang Ciracas yang didirikan pada 4 tahun kemudian. Sebelumnya PT Fremos Indonesia yang diakuisisi oleh PT Friesland Flag Indonesia pada tahun 1970. Aktivitas produk PT Friesland Flag Indonesia terbagi menjadi dua plan dan plan Ciracas. Plan Pasaran memproduksi susu bubuk dan susu kental manis kemasan saset, sedangkan plan Ciracas memproduksi susu kental manis kemasan kaleng serta susu kemasan siap minum. PT Friesland Flag Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang mendapat sertifikat panduan untuk mengatur quality management system atau QMS. Perusahaan ini juga memperoleh GMP atau Good Manufacture Practice Award dari pemerintah sebagai salah satu perusahaan terbaik yang menerapkan Good Laboratory Practice atau GMP dalam pengendalian mutu produksi. Selain itu, PT Friesland Flag Indonesia juga memperoleh sertifikat ISO 2000 sebagai panduan untuk Food Management System atau FSMS, sehingga produk yang dihasilkan memiliki mutu dan keamanan yang terjamin. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mengandung fungsi manajemen dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Atau sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukan input dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Sistem informasi manajemen seringkali disingkat dengan SIM. Hasil dari SIM umumnya selalu menjadi pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan dalam sebuah organisasi. Dalam menggunakan sistem informasi manajemen, berbagai macam pekerjaan yang ada hubungannya dengan analisis manajemen selalu dapat diselesaikan dengan cepat. Sistem informasi manajemen dapat berjalan secara baik jika didukung dengan teknologi yang canggih, sumber daya manusia yang berkualitas, dan komitmen organisasi. Sistem informasi manajemen sangat berguna untuk mendukung fungsi manajemen, operasional, dan pengambilan suatu keputusan. Kegiatan SIM juga dapat mendukung proses bisnis pada sebuah perusahaan dan sangat penting untuk kelangsungan perusahaan. Jadi, perusahaan harus memiliki komitmen untuk menjalankan sistem informasi manajemen supaya berbagai proses pada perusahaan termasuk proses produksi,
dapat berjalan dengan baik dan tentunya dapat memberikan keuntungan juga. Supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen dapat berguna bagi manajemen, maka analisis sistem harus mengetahui berbagai macam kebutuhan informasi yang dibutuhkan, misalnya dengan mengetahui berbagai kegiatan pada masing-masing tingkatan manajemen dalam organisasi dan tipe keputusan yang bisa diambil untuk menyelesaikan permasalahan. Dapat dikatakan bahwa dibentuknya sistem informasi manajemen atau SIM pada suatu perusahaan yaitu supaya manajemen dapat memiliki berbagai informasi bermanfaat yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. J. Penerapan SIM dan TI pada PT Fresh Flag Indonesia. Satu, perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning adalah sistem terpadu yang berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola sumber daya internal dan eksternal yang berwujud aset, sumber daya keuangan, bahan, dan sumber daya manusia. Ini merupakan arsitektur perangkat lunak yang bertujuan untuk memfasilitasi aliran informasi antara semua fungsi bisnis dalam batas-batas organisasi dan mengelola hubungan dengan para stakeholder luar. Selama ini PT Fresh Flag Indonesia mengimplementasikan BRIS sebagai sistem back office yang dipakai untuk menjadwalkan produksi ataupun purchasing order. Akan tetapi PT FFI tidak mengimplementasikan modul material resource planning sehingga monitoring pengadaan barang harus dicek langsung oleh user ke sistem. Setelah itu user dari bagian pengadaan memutuskan kapan pengadaan bahan mentahnya harus dilakukan. Sementara itu untuk keperluan logistik hingga transportasi ditambahkan submodul tersendiri ke dalam BRIS untuk memperoleh pelaporan semua. Sementara itu untuk keperluan logistik hingga transportasi ditambahkan submodul tersendiri ke dalam BRIS. Untuk memperoleh pelaporan, semua data harus dipindahkan ke aplikasi keuangan yang dipakai FFI. Untuk menggabungkan pelaporan dan sejumlah simulasi yang dianggap penting seperti manajemen akuntansi harus dikonversi ke format spreadsheet. Sementara sistem yang ada cenderung untuk melakukan pencatatan ketimbang proses pengelolaan yang lebih kompleks. Akibat belum terintegrasinya sistem secara otomatis tersebut, beragam persoalan pun muncul, mulai dari pengadaan, produksi hingga pengiriman dan penjualan produk. Sharing informasi tidak berjalan mulus dan perencanaan kolaborasi pun terhambat. Padahal masalah kecepatan dan ketepatan data dalam informasi yang tidak disajikan merupakan suatu yang sangat penting. Tanpa sistem yang terintegrasi dan otomatis tidak mungkin dapat disajikan informasi yang sangat cepat. Begitu pula penyusunan laporan dan simulasi prediksi untuk jangka waktu tertentu tidak mudah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Perusahaan yang terkenal dengan merger Subendera ini beraplikasikan elektronik supply chain management yang berjalan paralel dan dengan ERP. Tahap awal penerapan ESDM di FFI diparalelkan dengan penerapan ERP. Tujuannya untuk mendapatkan beberapa keuntungan pada saat yang bersamaan. Secara logika, ESDM membutuhkan dukungan ERP baik dalam hal akurasi data maupun proses bisnis yang teruji. Selanjutnya pada tahun 2005 FFI mulai mengimplementasikan sebuah sistem ERP baru yaitu SAP. Untuk menggantikan BRIS, tahap awal implementasi dilakukan pada fungsi SDM dengan modul struktur organisasi, personalia, time management, dan payroll. Kemudian secara regional diterapkan secara bersama-sama modul penjualan, distribusi, produksi, finansial, dan lainnya. Persiapan yang matang, komitmen manajemen, dan partisipasi aktif karyawan membuat implementasi sistem ini berjalan dengan lancar. Tujuan penggunaan ERP bagi FFI adalah: 1. Untuk mengantisipasi pertumbuhan perusahaan yang terus berkembang. 2. Menyajikan data yang konsisten dan akurat sehingga meningkatkan visibilitas bisnis dan kemudahan dalam pengambilan keputusan. 3. Mengintegrasikan informasi di antara kantor dalam jaringan PT FFI. 4. Mempermudah dalam fungsi produksi, akuntansi, serta penjualan perusahaan, sedangkan manfaat yang diperoleh yaitu efisiensi, penghematan biaya, dan hubungan mitra yang kuat. 2. SAP, System Application Product. SAP adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung perusahaan ini dalam menjalankan kegiatan operasional
SAP merupakan software enterprise resource planning (ERP) yang suatu perangkat IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. SAP ini terdiri dari beberapa modul aplikasi yang mempunyai kemampuan pendukung semua transaksi yang perlu dilakukan suatu perusahaan, dan tiap aplikasi bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya. Semua modul dalam aplikasi SAP dapat bekerja secara terintegrasi satu sama lain. Sistem SAP ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengintegrasikan rangkaian proses bisnis yang dijalankan PT First Flag Indonesia. Sistem ini menjalankan satu database yang memungkinkan banyak departemen untuk berbagi informasi dan komunikasi satu sama lain. 3. Manajemen rantai pasokan atau Supply Chain Management atau SCM. Supply Chain Management atau SCM dapat diartikan terdapat kata rantai dan kata pasokan atau supply. Jadi supply chain management adalah suatu lingkaran yang saling berhubungan dalam rangka untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan dari pemasok. Secara garis besar, supply chain management adalah suatu proses untuk mengintegrasi, mengkoordinasi, dan mengontrol pergerakan bahan baku menjadi produk jadi dan mengirimkannya kepada konsumen secara efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Simshy-Levy, David Philip Kaminsky, dan Edit, Supply Chain Management diartikan sebagai rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan didistribusi pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, dan pada waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem dapat diminimalisir selagi berusaha memuaskan kebutuhan dan pelayanan. A. Tujuan SCM. Tujuan dari SCM adalah untuk memastikan sebuah produk berada pada tempat dan waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan konsumen tanpa menciptakan stok yang berlebihan atau kekurangan, serta memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Melakukan efektivitas dan efisiensi mulai dari supplier, manufacturer, warehouse, dan store. Tujuan lainnya adalah meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi di antara rekanan supply chain management SCM dan meningkatkan percepatan inventory. Tujuan utama dari supply chain management adalah 1. Penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu dengan memuaskan konsumen. 2. Mengurangi biaya. 3. Meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain. 4. Mengurangi waktu. 5. Memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. B. Pengeluaran utama dalam SCM. Pemain utama dalam supply chain management adalah A. Supplier. Rantai pada supply chain dimulai dari sini yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. B. Supplier manufaktur. Rantai berikutnya yaitu manufaktur yang merupakan tempat mengkonversi ataupun menyelesaikan barang finishing. Hubungan kedua mata rantai tersebut sudah memiliki potensi melakukan penghematan seperti inventory carrying cost dengan mengembangkan konsep supplier partnering. C. Supplier manufacture distribution. Dalam tahap ini, barang jadi yang dihasilkan disalurkan kepada pelanggan, di mana biasanya menggunakan jasa distributor atau wholesaler yang merupakan pedagang besar dalam jumlah yang besar. D. Supplier manufacture distribution retail outlets. Dari pedagang besar tadi, bahan disalurkan ke toko pengecer, walaupun ada beberapa pabrik yang langsung menjual barang hasil produksinya kepada customer. E. Supplier manufacture distribution retail outlet. Customer merupakan rantai terakhir dilalui dalam supply chain sebagai end user. C. Konsep pada SCM. Konsep pada supply chain management terdiri dari 5 komponen yang saling mendukung, yaitu A. Supply chain replenishment, proses yang berkaitan dengan bagaimana para pemasok saling bekerja sama untuk menyediakan produk-produk yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga memenuhi target permintaan dan service level yang ditetapkan. B. Kolaboratif planning, proses yang memfokuskan diri pada aktivitas perencanaan yang berkaitan dengan operasi produksi, inventory, dan distribusi, sehingga keseluruhan perusahaan yang bekerja sama mengetahui objektivitasnya dan masing-masing untuk mencegah adanya konflik. C. Kolaboratif product development, proses yang berkaitan dengan aktivitas penciptaan produk atau jasa yang membutuhkan kerjasama antara berbagai mitra bisnis dengan perusahaan. E. Procurement,
proses pengadaan konvensional di mana pada aktivitas ini teknologi internet dan prinsip-prinsip e-bisnis benar-benar diterapkan. E-logistik sama seperti e-procurement, hanya proses ini berkaitan dengan aktivitas manajemen pergudangan dan transportasi. D. Prinsip-prinsip dari SCM. 7 prinsip yang harus dirumuskan oleh manajer dalam memutuskan keputusan strategis. A. Segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. B. Sesuaikan jaringan logistik untuk melayani pelanggan yang berbeda. C. Dengarkan sinyal pasar dan jadikan sinyal tersebut sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan demand planning. D. Diferensiasi produk pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan percepat konferensinya pada SCM. E. Kelola sumber-sumber suplai secara strategis untuk mengurangi ongkos kepemilikan dari material maupun jasa. F. Kembangkan strategi teknologi untuk keseluruhan SCM yang mendukung keputusan berhierarki serta berikan gambar yang jelas dari aliran produk maupun jasa informasi. G. Adopsi pengukuran kinerja untuk sebuah SCM secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan pada konsumen akhir. E. Aktivitas SCM pendekatan SCM antar fungsi cross fungsional untuk mengatur pergerakan material mentah ke dalam sebuah organisasi dan pergerakan barang jadi keluar organisasi menuju konsumen akhir. Korporasi lebih berfokus dalam kompetisi inti dan lebih fleksibel. Mereka harus mengurangi kepemilikan mereka atas sumber material mentah dan kanal distribusi. Fungsi ini meningkatkan menjadi kekurangan sumber ke perusahaan lain yang terlibat dalam memuaskan permintaan konsumen. F. Keuntungan menerapkan supply dan manajemen SCM. Keuntungan dalam menerapkan supply chain manajemen SCM. A. Mengurangi inventory barang. B. Menjamin kelancaran dalam arus barang. C. Menjamin mutu dalam bahan mentah maupun keamanan dan pengiriman. G. Hambatan pada supply chain manajemen SCM. A. Increasing variety of product. Sekarang konsumen seakan dimanjakan oleh produsen. Hal ini dapat dilihat semakin beragamnya jenis produk yang ada di pasaran. Hal ini juga dapat dilihat sebagai strategi perusahaan yang berfokus pada pelanggan. Customer oriented. B. Design product of life cycles. Menurunnya daur hidup sebuah produk membuat perusahaan semakin kerepotan dalam mengatur strategi pasokan barang. Karena untuk mengatur pasokan barang tertentu maka perusahaan membutuhkan waktu tertentu juga. C. Increasing demand customer. Supply chain manajemen SCM berusaha untuk mengatur manajemen peningkatan permintaan secara cepat karena sekarang pelanggan semakin menuntut pemenuhan permintaan yang secara cepat walaupun permintaan tersebut sangat mendadak dan bukan produk yang standar. D. Fragmentation of supply chain ownership. Hal ini menggambarkan supply chain itu melibatkan banyak pihak yang mempunyai masing-masing kepentingan sehingga hal ini membuat supply chain manajemen semakin rumit dan kompleks. E. Globalisasi membuat supply chain semakin rumit dan kompleks karena pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain tersebut mencakup pihak-pihak di berbagai negara yang mungkin mempunyai lokasi di berbagai pelosok dunia. H. Peralatan fungsional pada supply chain manajemen SCM. Peralatan fungsional yang dimiliki oleh SCM yaitu A. Demand management atau forecasting. Perangkat peralatan dengan menggunakan teknik peramalan secara statistik. Perangkat ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil peramalan yang lebih akurat. B. Advanced planning and scheduling. Suatu peralatan dalam rangka menciptakan teknik perencanaan jangka menengah dan jangka panjang beserta keputusan-keputusan yang menyangkut pada sumber yang harus diambil dalam rangka melengkapi jaringan supply. C. Transportasi manajemen. Suatu fungsi yang berkaitan dengan proses pendistribusian produk dalam supply chain. D. Distribusi and deployment. Suatu alat perencanaan yang menyeimbangkan dan mengoptimalkan jaringan distribusi pada waktu yang diperlukan. Dalam hal ini manajemen inventory dijadikan pertimbangan dalam rangka optimalisasi. E. Production planning. Perencanaan produksi dan jadwal penjualan menggunakan taraf yang
dinamis dan teknik yang optimal FFM untuk lukis. Tanggapan yang cepat dengan mempertimbangkan alokasi produksi dan kapasitas transportasi serta biaya dalam persiapan supply chain. G. Supply chain modern. Perangkat dalam bentuk model yang dapat digunakan secara mudah guna mengarahkan serta mengontrol supply chain melalui mode ini. Mekanisme kerja dari konsep supply chain dapat diamati. A. Optimizer. Optimizer ibarat jantung dari sistem supply chain manajemen di dalamnya terkandung linear dan integer programming, non-linear programming, heuristic, and genetic algorithm. Genetic algorithm adalah suatu computing teknologi yang mampu mencari serta menghasilkan solusi terbaik atas jutaan kemungkinan kombinasi atas setiap parameter yang digunakan. Tantangan yang dihadapi oleh PT Fastback Indonesia sebelum menerapkan SDM. A. Kegiatan pengadaan barang, pengiriman, hingga transaksi belum bisa dilakukan secara terintegrasi. B. Belum terintegrasinya perusahaan secara virtual dengan para vendor, pelanggan dan mitra bisnis. Yang ke-C. Sistem back office atau ERP yang ada tidak dapat menunjang kebutuhan dan proses bisnis. Yang kedua, solusi yang dilakukan oleh PT Fastback Indonesia yaitu dengan mengganti sistem inti yang lama dengan ERP dan SAP. Selanjutnya, menerapkan supply chain management atau yang disebut SCM yang berjalan paralel dengan ERP. Infrastruktur jaringan juga ditingkatkan. Selain itu juga sedang menerapkan penggunaan teknologi. PT Fastback Indonesia juga melakukan rebranding, yaitu salah satu upaya untuk meningkatkan brand image dan brand awareness dengan memperkenalkan logo dan tagline yang baru. Masyarakat seolah-olah terus ditingkatkan bahwa merek Fastback Indonesia merupakan produsen susu yang dipercaya dan mempunyai komitmen untuk mendukung masyarakat Indonesia meraih hari esok yang lebih baik dengan menyediakan berbagai produk bernutrisi tinggi. Yang ketiga, hasil yang didapat oleh PT Fastback Indonesia setelah melakukan pergantian sistem menjadi ERP dari SAP, maka PT Fastback Indonesia mendapatkan beberapa hasil yang menentukan, yaitu efisien, penghematan biaya, dan memiliki hubungan mitra yang lebih kuat. Dan juga transaksi sudah bisa dilakukan secara online dan real time. Perusahaan juga sudah dapat terhubung dengan 150 distributor melalui website. Bab 3 penutup. Kesimpulan, penerapan supply chain manajemen SCM yang didukung oleh teknologi informasi dan internet yang semakin berkembang dan maju akan dapat meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan keuntungan yang didapat. Dengan adanya supply chain manajemen SCM, para pelaku bisnis dapat menciptakan produk yang berkualitas dengan efektif dan efisien. Dengan penerapan supply chain manajemen SCM, proses pengadaan barang, pengiriman barang, bahkan sampai transaksi dapat dilakukan secara terkoordinasi dan real time. Dengan bantuan internet, semua orang dapat berakses di mana dan bahkan saja tidak terbatas oleh waktu. Saran yang diperoleh dalam pembahasan ini yaitu penggunaan supply chain manajemen SCM sangat diperlukan pada perusahaan untuk minimalisir biaya untuk mencapai keuntungan yang besar. Agar PT Fastback Indonesia dapat mengembangkan supply chain manajemen SCM dengan teknologi yang memadai agar tidak bersaing oleh para pesaing. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada penyampaian atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan wassalamualaikum.